Halo semua-semua, datang di video gue aja. Video kali ini gue mau bahas tentang salah satu gaya seni film animasi Pixar yang namanya adalah Cars, dan bagaimana caranya kita bisa membuat gaya seni yang sama itu dengan bantuan AI. So yang penasaran, yuk langsung aja masuk ke dalam videonya. Oke, seperti biasa, jadi di sini gue udah siapin materinya yaitu movie Cars, jadi kita bisa ngikutin lebih gampang. Oh iya, by the way, ini masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah kreasi AI. Dimana kreasi AI ini ngebantu teman-teman ya kalau misalnya mau bikin content creations, mau advertising, pokoknya macam-macam lah. Ada 7.500 prompt, ada 3.600 contoh gambar, dan ada 300 art style lebih gitu ya. Jadi banyak banget dan lengkap banget. Jadi kalau teman-teman tertarik mau beli, linknya nanti gue taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, so langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Oke, seperti biasa di sini ada penjelasannya. Yang belum nonton film Cars yang gue jelasin dulu ya. Spoiler alert. Oke. Jadi di sini Cars. Cars adalah sebuah film animasi yang diproduksi oleh Pixar Animation Studio dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini pertama kali dirilis pada tahun 2006. Jadi salah satu waralaba animasi terbesar yang dimiliki oleh Pixar bersama dengan film-film seperti Toy Story dan Finding Nemo. Cars merupakan film animasi yang mengangkat dunia otomotif dengan karakter-karakter kendaraan yang dapat berbicara, memiliki perasaan, dan menjalani kehidupan seperti manusia. Seperti yang kayak kemarin gue bahas ya. Jadi di film di perusahaan Pixar itu mereka biasanya itu film-filmnya gaya seninya tuh selalu berbeda untuk setiap filmnya, dan mereka itu selalu itu kalau mau bikin apa-apa tuh selalu emosional. Dan ini mereka ambil objeknya atau subjeknya itu sebagai mobil-mobil atau dunia otomotif ya, dari mulai mobil balap, terus juga ada macam-macam sih. Ini ada mobil apalagi truk segala macam itu. Nah, itu dijadikan sebuah film yang namanya film Cars gitu ya. Nah, ini ada sinopsisnya, mungkin gua nggak akan terlalu dalam ke dalam sinopsisnya, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Ini juga ada banyak yang ada di di online juga ada banyak kan tentang sinopsis film Cars gitu. Pokoknya intinya pemeran utamanya adalah namanya Lightning McQueen gitu ya. Dia seorang pembalap gitu. Nah, ini ya kayak gini. Nah, ini ada beberapa karakter utama dalam film Cars ya. Dari Lightning McQueen ada Sally Hudson, terus ada Matter dan seterusnya ya. Ini banyak nih. Mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri juga ya. Ini karakter-karakter utama dari si film Cars. Menurut gua buat gua yang udah nonton film Cars ini, menurut gua ini cukup bagus sih ininya dari sisi cerita, terus dari sisi tujuannya tuh mereka bagus banget gitu. Mereka pengen menceritakan tentang kerja keras segala macam. Ini bagus ceritanya. Jadi buat yang belum nonton, nonton dulu deh ya. Jadi ini karakter utama dalam film Cars. Habis itu berikutnya di sini juga ada sequel dan spin-off-nya. Jadi Cars itu kan ini film pertamanya namanya adalah Cars. Nah, selain itu di situ juga ada film-film tambahannya yaitu Cars 2, Cars 3, dan spin-off yang versi Planes. Ini ada juga. Jadi bercerita sekarang nggak cuma mobil doang, tapi cerita tentang pesawat terbang itu ya, Planes. Nah, ini ada juga Fire and Rescue dan seterusnya. Ini ya tema utama dan seterusnya. Nah, ini sekarang kita masuk tentang gimana sih caranya kita bisa membuat sebuah gaya seni yang mirip dengan gaya seni film Pixar Cars ini ke dalam bentuk tapi subjeknya atau objeknya itu kita rubah ke dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini gue buat beberapa promptnya. Yang pertama adalah ini misalnya kalau kita mau bercerita gitu kan, sebenarnya ada banyak juga objek-objek yang bisa kita pakai di dunia nyata, apalagi di Indonesia yang cukup unik untuk bisa menceritakan segala sesuatunya gitu kan. Lu mau bercerita tentang apa gitu kan, tapi objeknya itu siapa gitu. Nah, itu yang gua pikiran itu sebenarnya kalau di zaman dulu itu ada loh ini kendaraan tradisional Indonesia yang namanya adalah oplet. Jadi bentuknya gini, kalau misalnya ya mungkin anak-anak Gen Y sebelum Gen Z ya, itu ada film-film zaman dulu, film-film jadul namanya, kayak misalnya Sidul Anak Sekolahan segala macam. Nah, itu mereka selalu pakai mobil-mobil yang klasik kayak begini, namanya oplet. Jadi kayak angkot gitu, tapi dia bentuknya kayak gini, klasik tuh, kayak gini, mesinnya segala macam bentuknya kayak begini gitu. Nah, kita bisa bikin ini sebagai objek animasi itu yang mirip-mirip kayak film Cars ini gitu. Caranya gimana? Ya udah, ini nanti tinggal foto ini diupload ke dalam Sora ChatGPT. Terus abis itu nanti dari situ masukin promptnya ini. Kemarin ada yang sempat nanya di kolom komentar YouTube gua, "Bang, kasih tahu aja ini promptnya apa, terus ininya apa?" Ya.
biar gua nggak ngulang gitu kan, itu sebenarnya udah gue jelasin semua di suara ChatGPT. Di situ lengkap banget gitu. Gua jelasin dari awal sampai akhir gitu gimana caranya pakai suara ChatGPT. Jadi di sini gua ngebahas ininya aja, karena kalau gua ngebahas juga sama suara sama ChatGPT-nya, gua kasih lihat lu caranya ngegenerate-nya gitu kan, itu bakalan lama gitu, videonya panjang gitu. Nanti lu boring nonton videonya karena mesti nungguin lagi. Dan gua kan lihat sendiri kan, semua video gua nggak ada yang edit gitu, langsung single take beres gitu. Makanya ini gua kasih prompt-nya aja ya di sini. Jadi ini bisa di-post prompt-nya ini, nanti tinggal dimasukin aja ke suara ChatGPT-nya gitu. Sama gambarnya ini di-upload, dimasukin ke dalam suara ChatGPT-nya, nanti hasilnya bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin salah satu gaya animasinya Pixar yang versi Indonesia gitu ya, yang versi tradisionalnya Indonesia atau versi uniknya Indonesia, kita sekarang bisa juga pakai AI. Tinggal masukin aja prompt-nya ini dan kita harus lebih kreatif, objeknya atau subjeknya itu mau siapa gitu. Nah, ini gue contohnya adalah Oplet, kendaraan Oplet ini gitu. Jadi tinggal masukin aja prompt-nya gini. A charming 3D Pixar animation cars movie style of an Oplet featuring a small, colorful and friendly minibus with exaggerated playful facial expression dan seterusnya. Nah, ini kalau kita cuma masukin prompt-nya kayak begini doang tapi gak masukin gambarnya ini, kadang-kadang AI-nya itu belum begitu ngerti gitu kan, variasi-variasi mobil Oplet tuh kayak gimana. Kadang-kadang dia ngeluarin mobil-mobil yang gak bersesuaian gitu. Makanya kalau bisa itu ini di-upload sebagai referensi dari si AI-nya supaya dia bisa benar-benar ngikutin gitu. Oh, kita maunya apa sih, kayak begitu. Nah, terus di sini juga gue kasih note ya. Jadi untuk kasih maksudnya upload gambar di bawah ke suara ChatGPT, dan juga ini gue kasih note lagi tambahan. Kadang-kadang di ChatGPT sekarang itu mereka lebih privacy concern. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mengupload gambar di ChatGPT itu nggak selalu semua gambarnya itu bisa dianeh-anehin gitu. Nah, kalau misalnya memang kita terkendala, itu pas gue coba dites di salah satu kendaraan misalnya Oplet kayak begini, terus gue upload ke ChatGPT, terus gue masukin prompt begini, kadang-kadang dia nggak mau ngeluarin output. Nah, caranya adalah ya udah lo ganti Opletnya, jangan foto yang tadi tapi ganti foto yang lain gitu. Supaya kenapa? Supaya nggak tetap kita bisa generate gitu loh. Jadi privacy engine-nya mereka tuh masih ada yang bermasalah sedikit. Jadi tetap kita bisa generate, cuman kita harus gunakan gambar referensi yang berbeda. Gitulah ya intinya. Nah, ini ya. Jadi ini gambar Oplet ya yang bisa kita ganti-ganti dan dijadikan sebagai yang Indonesia banget lah, yang bisa dijadikan sebagai animasi. Dan ini nanti bisa dianimasikan ya, terserah mau pakai Kling AI atau mau pakai Dreamina, pokoknya macam-macam lah AI video generator based on gambar yang ada di sini. Habis itu berikutnya juga ini gua ketahuan kan umur gua kan, jadi Gen Y itu biasanya di Jakarta itu ada banyak kendaraan-kendaraan unik loh. Ya, di sini ada juga namanya kendaraan-kendaraan Kopaja nih. Jadi dulu waktu pas gue SMP gue sering banget naik Kopaja dan bayarnya cuma gope, anjir 500 perak. Anak sekolah gitu kan, ini gue bayar Kopaja gitu. Nggak tahu deh sekarang Kopaja masih ada apa enggak ya. Tapi intinya ada nih dulu kendaraan namanya adalah Kopaja, dan kita bisa juga jadikan ini sebagai 3D animated filmnya yang ala-ala Cars. Ini tinggal jadi hasilnya kayak begini. Ini bagus kan jadi hasilnya tuh ini. Meskipun kalau kita lihat ya dari film animasi Cars itu ada beberapa yang kemudian sedikit agak tricky buat AI. Kalau kita lihat di sini itu kan kalau misalnya film animasi Cars itu kan matanya tuh di window-nya, di kaca depannya kan di sini, dan lampunya itu bukan jadi matanya. Tapi kalau kita hasil lihat tanpa ada editing segala macam gitu, cuman gua ngupload gambar ini dan gua masukin prompt kayak begini, itu ada beberapa kesalahan, kayak misalnya ini matanya udah bener, cuman di sini lampunya masih salah. Nah, ini mungkin bisa kita benerin dengan cara ya kita bunderin ini pakai inpainting sih sebenarnya. Ini nanti mungkin gua bikin separate video lah ya, pakai inpainting ini dibenerin sehingga ini jadi lampu bukan jadi mata gitu kan. Ini kan jadi mata, jadi matanya ada dua gitu. Nah, bagusnya sih ini matanya di atas doang, yang ini enggak gitu. Jadi itu ya penyakitnya kalau di generate pakai suara ChatGPT untuk Cars animated film. Ini juga sama. Jadi matanya ada 4 nih. Ini 2, di sini ada 2 lagi mata. Terus ini mulutnya juga ada 2. Ini mulut sama mulutnya di sini gitu. Jadi mungkin itu bisa diperbaikin sedikit-sedikit. Pakai
fitur in painting. Nah, ini untuk misalnya generate gambar Kopaja, ini bisa dimasukin promptnya kayak begini. Atau di Pixar Animation Cars movie inspired Kopaja, a small boxy bus with the vibrant paint job and expressive eyes, dan seterusnya. Oke, terus habis itu berikutnya juga ini yang mungkin sampai sekarang masih ada ya di Indonesia ya. Itu ada kendaraan juga tradisional namanya adalah bajai gitu ya. Jadi mungkin sekarang udah yang bajai pakai gas ya. Jadi ininya apa sih, fuelnya tuh fuel apa biasanya? Pokoknya fuelnya pakai gas gitu, nggak pakai bensin lagi. Nah, ini zaman dulu juga ini udah terkenal banget, kita pakai selalu kemana-mana pakai bajai gitu. Nah ini ya, ini bajai. Terus juga di sini kalau mau generate gambar bajai itu bisa masukin kayak begini. 3D Pixar Animation Car Movie Interpretation of Bajai, ya, kayak gini ya. Jadi ini juga nih kan masih penyakitnya masih ada nih kan. Jadi ini matanya udah bener, di sini ada mata, ini mulut, ini mulutnya ada lagi dua. Ada mulut lagi di sini. Jadi kita harus benerin pakai in painting gitu kan di sini. Nah, habis itu berikutnya di sini juga ada andong atau delman. Jadi kalau di Indonesia itu juga ada kan kendaraan tradisionalnya gitu. Nah, andong atau delman itu biasanya zaman-zaman dulu banget gitu kan, zaman-zaman mungkin tahun-tahun 45, 50 masih banyak andong. Temen sekarang Jakarta udah jarang. Tapi kalau di Yogyakarta itu masih banyak tuh kendaraan-kendaraan andong-andong ini kan, ya masih banyak yang narik andong ini. Nah, ini kita bisa jadikan 3D animated filmnya Pixar nih, jadi kayak begini. Ini Cars-nya Pixar nih, segala macam. Terus ini andongnya jadi bentuk kayak gini kan. Jadi bisa aja lu tergantung imajinasi lu mau sejauh apa gitu kan, tinggal lu ganti-ganti aja sendiri gitu. Nah, ini kalau mau generate gambar atau merubah dari andong yang model kayak begini terus dirubah jadi bentuk kayak begini 3D animasi, bisa masukin promptnya kayak begini ya. 3D Pixar Animation Cars Movie Style Andong, a traditional horse-drawn carriage with a vintage design and endearing facial feature. Kayak beginilah tampilannya. Nah, cuman ya sama yang kayak gue bilang tadi, jangan lupa di-upload gitu. Karena di sini kalau misalnya kita ngambil foto andong itu biasanya kan ada banyak detail-detail kecil ya. Kayak misalnya ininya warnanya kuning, terus bangkunya warnanya biru, ada ininya lampionnya kayak begini, terus juga ada plat nomornya segala macam kayak gitu-gitu lah ya. Jadi ini masukin gambar referensinya untuk bisa hasilkan gambar yang maksimal gitu. Jadi andongnya tuh AI-nya ngegenerate bener-bener gambar andong gitu ya. 3D Pixar Cars Animated yang versi andong kayak begini. Nah, terus habis itu berikutnya juga ada juga nih Bemo gitu kan. Pas gue eksplorasi lagi ternyata Indonesia banyak ya kendaraan-kendaraan uniknya. Jadi di zaman dulu gitu juga ada nih kendaraan namanya Bemo gitu, selain dari ini ya Oplet. Anjir tua banget nih kan. Oplet gitu kan, terus juga ada yang namanya Bemo. Bemo bentuknya kayak begini gitu ya. Jadi ini roda 3, terus juga orang bisa naik di atasnya gitu. Ini bentuknya Bemo begini. Nah, ini juga kita bisa jadikan ke dalam bentuk 3D Animation Pixar di sini. Nah, ini ya cuman menurut gua ini agak-agak kurang ya. Ini harusnya kan ini lebih ke arah Pixar banget ya. Yang ini matanya tuh di sini. Harusnya nggak ada orangnya di dalamnya, tapi dia bikin orang ya. Tapi ya udahlah, ya cukup bagus sih menurut gua. Di sini masih tetap merepresentasikan film animasi Cars Pixar gitu ya. Meskipun gue pengennya matanya yang di sini bukan ini, dan gue nggak pengen ada orangnya. Tapi ya udahlah, ini bagus. Sebenarnya kita bisa akalin kayak gini kalau misalnya kita dapetin hasil gambar yang kurang bagus, kita bisa perbaikin dengan cara generate ulang. Promptnya sama, terus juga referensi gambarnya sama kayak begini. Nanti tinggal upload aja terus beres. Nah, habis itu berikutnya juga, nah ini mungkin yang juga sering kita temuin, ada juga di Indonesia juga ada kendaraan atau mainan anak-anak lah, namanya adalah odong-odong. Ini banyak nih, masih sering gitu kan, gue ngelihat di jalan-jalanan gitu kan, mungkin nggak di daerah perkotaan banget ya, tapi di daerah pinggiran gitu, yang mungkin masih belum kota-kota banget, itu banyak nih odong-odong yang muter-muter gitu. Jadi anak-anak bisa naik segala macam, terus habis itu bisa ya muter naik kendaraan ini gitu. Dan ini cupnya terbuka segala macam gitu ya. Nah, kalau mau generate gambar 3D Pixar Animations buat yang Cars odong-odong, itu nanti bisa masukin gambarnya lagi ini sebagai reference, terus masukin promptnya ini. A colorful whimsical odong-odong resembling small cheerful ride with the bright playful decorations moving slowly through bustling park gitu ya. Jadi inilah tampilannya. Nah, ini balik lagi gue bilang kan, ini trikinya AI adalah kita harus benar-benar ngelihat secara detail. Ya, di sini ini dia bener sih Cars Animated Cars gitu ya. Ini matanya ada di sini, tapi di sini matanya malah jadi banyak banget. Ini mata lagi, ini mata lagi nih.
terus mulutnya ada 2 kayak gitu-gitulah. Jadi harus dibenerin juga dulu gitu pakai inpainting gitu ya. Dibenerin pakai inpainting, bla bla, ntar nonton video gue lain lah ya. Ntar gue jelasin soal inpainting gitu ya. Karena terlalu banyak nanti di sini. Nah, ini jadi pakai inpainting segala macam, ini harus dihilangin segala macam dan dibersihin gitu biar hasilnya tuh maksimal gitu. Ini juga lihat ya dari satu reference gambar aja dia udah bisa generate kayak gini, bagus sih emang ChatGPT gitu. ChatGPT suara kayak gini. Nah, habis itu berikutnya juga oke, sekarang kita ngomongin aspek bisnis. Tadi kan gua ada kasih contoh kan. Jadi ini film Cars ya. Ini Cars yang sebenarnya sangat populer sampai sekarang aja tuh populer banget nih film Cars gitu kan, dan ada sequelnya udah banyak gitu. Nah, bayangkan kalau kita bikin objek-objek ini ke dalam bentuk film animasi Cars gitu ya dengan menggunakan AI. Sekarang kan bisa kan gitu. Ceritanya kecil-kecil aja gitu, nggak usah pas sampai box office segala macem. Cerita kecil-kecil aja, bikin film-film short tentang bajai lah, tentang apa, kopaja lah, macam-macam. Lo mau bikin oplet kayak bodo amat lah. Banyak gitu kan yang lo bisa bikin dari sini. Nah, itu bayangkan ya, ini ada aspek bisnisnya. Nah, aspek bisnisnya itu film Cars, ada yang namanya collectibles. Jadi semua mobil-mobil Cars ini dijual, bro. Dijual di pasaran gitu. Mirip-mirip sama kayak Hot Wheels segala macam gitu. Nah, tinggal kita aja gimana caranya bikin varian-varian. Misalnya kendaraan odong-odong ini kita jadiin bentuk yang animasi atau collectibles segala macam. Terus lu jualin segala macam. Nah, lu tinggal bikin ceritanya kan di sini. Cerita odong-odong apa bla bla bla, nanti orang kalau udah suka sama ceritanya nanti lu tinggal jualin nih collectiblesnya kayak begini. Terus selain itu juga di Cars itu ada seperti biasa semua film-film Pixar ya, itu ada ininya apa, merchandise-nya ada banyak nih, ada mobil-mobilannya lah, ada kaosnya lah, ada sepedanya lah, pokoknya macam-macam lah gitu kan, mainannya segala macam, pokoknya semua lengkap lah merchandise-nya si film Cars ini gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan ke dalam nih objek-objek yang ada di sini, tergantung kita aja gitu mau eksplorasi seberapa jauh sebenarnya kan gitu. Jadi ini ya nih merchandise-nya kita bisa bikin ulang semuanya, ini nggak perlu pakai desainer segala macam, udah lu bikin pakai AI aja semua bisa gitu kan. Sekarang kayak gitu. Nah, ini gua kasih lihat lagi dari sisi aspek bisnis dan pendapatan ya. Jadi yang pertama adalah pendapatan box office. Jadi pendapatan box office-nya si film Cars ini itu 461 juta dolar, bro. Jadi gede gila gitu kan. Jadi film animasi Cars ini pendapatannya segede ini 461 juta. Cars 2 551 juta, Cars 3 383 juta. Lo combine ini udah 1, berapa billion dolar, bro. Nah, kan gede banget kan. Jadi kalau misalnya lo mau bikin film animasi, as long as lo bisa bikin cerita yang pas dan orang suka sama ceritanya, itu bisa menghasilkan cuan, bro. Jadi ya lu gimana caranya kan, tinggal bikin ceritanya segala macam gitu. Nah, ini udah propnya semua udah gua kasih gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah merchandise dan produk. Ini lebih gede sebenarnya dari filmnya sebenarnya menurut gua ya. Karena apa namanya, kalau film itu kan orang sekali nonton bosen gitu kan. Tapi kalau misalnya bikin merchandise yang dimainin sama anak-anak, wah ini timeless, bro. Banyak banget yang bisa dieksplorasi dari sini, merchandise sama produk itu. Jadi ini aja, ini kan 461 juta dolar ya. Nah, ini 10 miliar atau 10 billion dolar merchandise dan produknya. Bayangin kalau misalnya ini odong-odong lu jadiin cerita, terus habis itu lu jadiin merchandise dan produk. Ada variasi odong-odong dari variasi 1 sampai kayak gimana kan, odong-odong banyak banget kan variasinya. Ada yang bentuknya kayak begini, warnanya segala macam. Kayak gitulah. Jadi tinggal kita gimana cara kita bisa berkreativitas aja. Spin-off dan film lainnya juga tadi gitu kan. Ini sequelnya dari film si Cars. Habis itu ada theme parks-nya juga. Ternyata ada theme park si film Cars gitu kan. Theme park jadi dimana kita bisa main sama si Cars segala macam, kayak Disneyland-nya si apa film Cars ini. Habis itu ada media dan lisensi. Ini IP sih, lebih ke hak cipta. Jadi misalnya kalau ada iklan segala macam gitu, itu apa karakter Cars ini bisa dipakai gitu. Nah, jadi ini luar biasa nih, aspek bisnisnya luar biasa banget buat film animasi. Jadi sekarang tuh udah ada AI, lu bisa ngapain aja dan lu bisa dapetin duit dari sini, bro, gitu kan. Ya mungkin nggak segede ini ya, kayak 461 juta, 551 juta, gede banget gitu, terlalu gede lah. Ya at least 1/100-jutanya lah, atau 1/1000-nya, 1/10 juta atau 1/100 jutanya nggak ada masalah kan. Yang penting lu dari sini aja bisa gitu kan, apa
dapat cuan, dan ini juga lo bisa melestarikan gitu kan budaya-budaya tradisionalnya Indonesia gitu kan, kayak apa mobil-mobil Kopaja, terus mobil-mobil oplet lah, ini zaman dulu kan sangat-sangat unik kayak gitu-gitu yang unik banget Indonesia gitu. Jadi ya itulah harapan gua ya, jadi lu bisa bikin lagi lebih banyak gitu, ini gua kasih ide segala macam, silakan bereksplorasi sendiri gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu share sama like sama komen, di situ ada website gue juga, dasar.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol di sana. Thank you sudah nonton. Oke, bye.